Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan di awal tahun 2018. Inilah ibadah sulung kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan isi hatinya lewat pembuka rahasia firman malam ini kepada kita, dan selanjutnya membawa kita rendah di kaki salib Tuhan. Puji Tuhan, dan segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari kitab surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 28. Silahkan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Puji Tuhan. Topik dari nasihat dan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada tiap-tiap orang adalah pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, ya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Rasul Paulus memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Rasul Paulus tidak memberitakan tentang yang lain-lain. Tidak memberitakan perkara-perkara lahiriah, tidak memberitakan pelipat gandaan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Terus. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Ya. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya. Perhatikan kalimat. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Artinya, apa yang didengar dan apa yang dilihat dari Tuhan, itulah yang dia sampaikan. Puji Tuhan. Jadi dia memiliki sikap yang tegas di dalam hal menyampaikan tentang pribadi Yesus yang disalibkan. Jadi apa yang didengar dari Tuhan dan apa yang dia lihat dari Tuhan, itu yang dia sampaikan. Dia tidak menyampaikan yang lain-lain. Dia memiliki sikap yang tegas. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Ya. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, ya, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya. Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu tentang Yesus yang disalibkan, bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan hati Tuhan. Ayat 15 sampai 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, ya, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, terus, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, terus, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Puji Tuhan. Rasul Paulus dipanggil oleh kasih karunia-Nya, nya besar, dan dipilih dari sejak kandungan untuk memberitakan Yesus yang disalibkan. Untuk memberitakan Yesus yang disalibkan. Kemudian di tengah-tengah pelayanannya, Rasul Paulus berkata, sesaat pun ia tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Kemudian di tengah-tengah pelayanannya, di hadapan Tuhan, dia mengaku sesaat pun ia tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Kesimpulannya, Rasul Paulus berpadanan dengan panggilannya. Kesimpulannya, Rasul Paulus berpadanan dengan panggilannya. Puji Tuhan. Jadi orang yang memberitakan Yesus yang Rasul Paulus memberitakan Yesus yang disalibkan, tetapi dia juga konsekuen dengan panggilannya.
dia berpadanan dengan panggilan. Amin, saudaraku. Jadi kalau melayani tetapi tidak berpadanan dengan panggilan, berarti apa yang diberitakannya, pemberitaan firman tentang salib, tidak konsekuen dengan pendiriannya, tidak konsekuen dengan sikapnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hanya bisa khotbah tetapi tidak konsekuen dengan sikap dan pendiriannya di hadapan Tuhan. Jadi topik nasihat dan ajaran Rasul Paulus itu Yesus yang disalibkan, tetapi sikapnya di dalam pelayanan juga berpadanan dengan panggilan. Jadi sikap dan sikap perbuatan dan isi pemberitaan sesuai, sinkron. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya rindu kita semua yang sudah melayani Tuhan, khusus yang sudah melayani Tuhan, harus sesuai dengan sikap dan perbuatan. Kalau hanya melayani di atas mimbar, semua bisa. Tetapi melayani disertai dengan berpadanan dengan panggilan, itu tidak banyak orang bisa. Tetapi yang Tuhan mau kita melayani, namun harus berpadanan dengan panggilan, supaya pelayanan kita semakin berkenan dan juga mampu menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kemudian dihormati manusia, memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 4 ayat 1. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Ya. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Ya. supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan Ya. itu. Ya, topik nasihat dan ajaran Rasul Paulus kepada orang-orang yang dipanggil supaya berpadanan dengan panggilan itu, artinya melayani Tuhan disertai dengan pengorbanan. Berarti panggilan itu selaras dengan korban Kristus. Berarti panggilan itu selaras dengan korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita semua dapat mengikuti iramanya Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Beda dengan suara gong dan suara canang. Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing itu hanya satu nada. Tidak ada nada tinggi, tidak ada nada rendah. Jadi tidak bisa mengikuti iramanya Tuhan di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Haleluya. Biarlah kiranya kita dapat mengikuti iramanya Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 6. Ya, jadi panggilan itu selaras dengan korban Kristus. Amin, saudaraku. Dapat mengikuti iramanya Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Ya. lemah lembut dan sabar. Ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terus, satu tubuh dan satu roh. Ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Ya. yang terkandung dalam panggilanmu. Terus, satu Tuhan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu terus, Allah dan ya. Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Bukti panggilan selaras dengan korban Kristus. Yang pertama, hendaklah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Titik 2. Strip pertama, rendah hati. Ya, berarti baik perkataan dan perbuatan selalu di bawah, tidak di atas, tidak untuk menggurui. Strip yang kedua, lemah lembut. Berarti tidak berlaku kasar dan urakan. Itu lemah lembut, tidak berlaku kasar dan urakan. Strip yang ketiga, sabar. Berarti menahan diri terhadap keputusan yang tidak baik. Amin, saudaraku. Menahan diri terhadap keputusan yang tidak baik. Boleh dulu kita lihat itu di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Baca. Firman Tuhan. Ya.
Karena itu, Iya. sebagai orang-orang pilihan Iya. Allah, Orang yang sudah melayani, hidup dalam kekudusan, terus yang dikuduskan dan dikasihinya, Iya. kenakanlah belas kasihan, Iya. kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, lihat orang sabar. Terus sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Terus Dan ampunilah Iya. seorang akan yang lain, Iya. apabila yang seorang menaruh Iya. dendam terhadap yang lain. Iya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Iya. kamu berbuat juga demikian. Puji Tuhan. Jadi sabar itu, bagian dari sabar itu mengampuni orang lain, mengampuni orang yang menaruh dendam, mengampuni orang yang menyakiti. Itu bagian dari orang yang sabar. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Atau boleh Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Itu lemah yang lembut dan sabar. ya, bagian dari yang pertama, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Yang kedua, Tunjukkanlah kasihmu Iya. dalam hal saling tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saling membantu, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung, itu adalah perbuatan kasih. Dan itu harus memang ditampilkan di tengah-tengah ibadah pelayanan ini di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, tidak boleh egois. Kemudian yang ketiga, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang ketiga, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Titik. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada sesuatu yang tidak suci atau yang najis. Amin, saudaraku. Itulah cara untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada sesuatu yang tidak suci atau yang najis. Titik. Tujuan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Menjadi titik dua. Strip pertama satu tubuh. Itu tujuannya, supaya kita semua menjadi satu tubuh. Ya, amin, saudaraku. Satu tubuh. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Ya. Satu tubuh. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Ya. Puji Tuhan. Jadi anggota-anggota yang berbeda-beda itu menjadi satu. Itu namanya satu tubuh. Amin, saudaraku. 1 Korintus 12. Ayat 12, loncat ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Iya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Iya. Karena sama seperti tubuh itu satu, Iya. dan anggota-anggotanya banyak. Iya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Iya. Demikian pula Kristus. 14 sampai 16. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Iya. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota, terus Tetapi atas banyak anggota. tubuh itu satu tapi terdiri dari banyak anggota. Terus Andai kata kaki berkata, ada kaki, terus karena aku bukan tangan, ada tangan. aku tidak termasuk tubuh. Iya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian Dan andai kata telinga berkata, ada telinga, karena aku bukan mata, ada mata. aku tidak termasuk tubuh. Terus? Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Iya. Jadi tubuh itu satu tetapi terdiri dari banyak anggota. Misalnya ada kaki, koma, tangan, koma, telinga, koma, mata, koma, hidung dan sebagainya. Titik. Dan anggota-anggota tubuh itu berbeda-beda. Ya, baik bentuknya, baik fungsinya berbeda-beda. Tetapi sekalipun demikian tetap disebut tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bentuknya tangan dan kaki tidak sama. Fungsinya tangan dengan kaki juga tidak sama. Tetapi itu semua, anggota itu semua disebut tubuh. Jadi satu tubuh.
Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Bentuknya berbeda, fungsinya juga berbeda, tetapi itu disebut tubuh. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh dikecilkan, tidak boleh diabaikan, dihinakan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, Iya. di manakah pendengaran? Iya. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di Iya. manakah penciuman? Iya. Andai kata seluruh tubuh adalah mata, di manakah telinga? Atau andai kata seluruh tubuh adalah telinga, di manakah hidung? Kesimpulannya, anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu tidak boleh dikuasai oleh strip pertama, roh egosentris. Strip yang kedua, tidak boleh merasa lebih hebat, lebih mampu dari yang lain. Strip yang ketiga, tidak boleh minder, harus tetap percaya diri. Amin, saudaraku. Itu pengertiannya. Haleluya. Saya ulangi, andai kata, perhatikan kalimat, andai kata seluruh tubuh adalah mata, di manakah telinga? Sebaliknya, andai kata seluruh tubuh adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi dari pengertiannya ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda tidak boleh dikuasai oleh strip pertama, roh egosentris atau kepentingan diri sendiri. Strip yang kedua, tidak boleh merasa lebih hebat, lebih mampu, lebih suci dari yang lain. Strip yang ketiga, tidak boleh minder, harus tetap percaya diri. Amin, saudaraku. Itu pengertian, itu kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Haleluya. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita harus mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Itu harus kita ketahui, bahwa Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Kepada anggota itu telah diberikan oleh Allah secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Jadi pada tubuh itu Tuhan sudah memberikan kepada setiap anggota secara khusus suatu tempat pada tubuh. Haleluya, seperti yang dikehendakinya. Jadi tempatnya tangan, tempatnya kaki, tempatnya mulut, Tuhan sudah tentukan sesuai dengan kehendaknya. Barangkali andai kata mulut ada di kening ini, mata di bawah, maka orang susah makan, susah minum. Paham, saudaraku? Andai kata mulut ini ada di kening, lalu mata ada di bawah, orang susah makan, orang susah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi betul-betul, saudaraku, masing-masing kepada anggota itu masing-masing secara khusus diberikan suatu tempat pada tubuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anggota tubuh itu sudah ditentukan tempatnya, dan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dipindah-pindah, tidak boleh dirubah-rubah dan tidak boleh dipindah-pindah. Tidak boleh sesuka hati melakukan ini dan itu. Tuhan sudah tentukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus kita ketahui.
So, itu tidak boleh ada egosentris, tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh minder juga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu harus kita ketahui. Itu yang disebut tubuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Perhatikan, andai kata semuanya adalah satu anggota, maka tubuh tidak terlihat. Kalau umpamanya tubuh itu semuanya mata, saudaraku, tidak terlihat anggota yang lain, maka tidak boleh ada egosentris, tidak boleh juga merasa diri lebih baik, dan tidak boleh minder. Amin, saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak boleh. Haleluya. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya. Jadi kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda disebutlah itu tubuh Kristus. Ya, kesatuan tubuh yang berbeda-beda itu disebutlah itu tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena roti adalah satu. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Iya. Maka kita sekalipun banyak, tubuh satu tapi anggota banyak. Terus maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Tetapi kita semua satu tubuh. Terus karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Terima kasih. Menjadi satu tubuh karena kita mendapat bagian dari roti yang satu itu. Roti yang satu itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang disalibkan. Pendeknya, kita semua menjadi satu, diikat oleh kasih Allah. Jadi ketika Yesus dikorbankan, itulah kasih Allah. Amin, saudaraku. Kita mendapat makan dari roti yang satu, itulah pribadi Yesus yang disalibkan, saudaraku. Sehingga kita menjadi satu. Jadi kita menjadi satu karena kita makan dari roti yang satu. Itulah pribadi Yesus, itulah pribadi Kristus yang disalibkan. Jadi kasih Allah yang mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda itu. Roti yang satu itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Korban Kristus itu kasih Allah. Itulah yang mengikat itulah yang mengikat anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu. Amin, saudaraku. Anggota tubuh berbeda, anggota tubuh yang berbeda-beda, saudaraku, tidak bisa disatukan oleh pemikiran manusia, pengetahuan manusia, kemampuan manusia, kelebihan manusia, ilmu dan pengetahuan manusia. Tidak bisa. Hanya bisa. Jadi anggota tubuh yang berbeda dan banyak itu hanya bisa disatukan oleh kasih Allah. Seitu kita semua, kita menjadi satu karena kita semua makan dari roti yang satu itu. Kristus yang disalibkan. Itulah kasih Allah. Itu yang mempersatukan kita. Amin, saudaraku. Kita telah menikmati pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang akan membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba sebagai sasaran akhir dari ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini. Kemurahan Tuhan kalau kita makan dari roti yang satu itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian selain satu tubuh, satu roh. 1 Korintus. Tadi selain satu tubuh, satu roh, ya. Ya, sekarang 1 Korintus 12. Ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Iya. Ada rupa-rupa karunia atau karunia-karunia berbeda-beda, tetapi satu roh. Karunia itu berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu yang sama. Ayat 8 sampai 10.
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat terus. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 2 terus. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya, karunia iman. 3. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia menyembuhkan. 4. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Karunia mengadakan mukjizat. 5. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat. 6. Dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 7. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 8. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji Tuhan. Haleluya. Karunia. Ada 9 karunia. 1 karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 2 karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. 3 karunia iman. 4 karunia untuk menyembuhkan. 5 karunia untuk mengadakan mukjizat. 6 karunia untuk bernubuat. 7 karunia untuk mengadakan membedakan bermacam-macam roh. 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9 karunia menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Terima kasih. Ya, atau terus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama itu. Puji Tuhan. Jadi betul sekali ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Puji Tuhan. Kalau sumbernya sekalipun karunia-karunia roh itu yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan itu berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu yang sama. Berarti sekalipun berbeda-beda karunia roh, di tengah ibadah dan pelayanan itu tidak ada simpang siur, tidak ada cross, tidak ada silang menyilang, tidak ada sikut menyikut, tidak tumpang tindih. Justru semakin melengkapi satu dengan yang lain, karena sumbernya dari roh yang satu yang sama. Tapi kalau sumbernya dua apalagi banyak, di situ terjadi simpang siur, di situ terjadi silang menyilang, di situ terjadi cross, di situ akan terjadi tumpang tindih sampai akhirnya sikut mengikut, merasa diri lebih hebat, lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih dewasa rohani dari yang lain. Akhirnya pelayanan berantakan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur bersyukur karena kita mendapat suatu pelajaran yang baik dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa topik dari nasihat dan ajaran Rasul Paulus adalah pribadi Yesus yang disalibkan. Sampai akhirnya kita berpadanan dengan panggilan, sehingga terlihatlah kita satu tubuh, satu roh, dan satu dan masih satu dengan dan dalam hal yang lain. Amin, saudaraku. Andai kata kita menerima topik yang bukan pribadi Yesus yang disalibkan, kita tidak akan satu tubuh, tidak akan satu roh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya tandaskan, sekalipun karunia-karunia itu berbeda-beda, tapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama, maka tidak akan simpang siur, maka tidak akan ada cross silang menyilang, tidak akan tumpang tindih, dan tidak akan sikut menyikut. Ibadah dan pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Tapi coba sumbernya dari roh yang berbeda. Yang satu dikuasai roh egosentris, yang satu dikuasai roh keras hati, yang satu dikuasai roh lebih hebat. Ini berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan akan sikut menyikut. Paham saudaraku? Itulah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya ibadah dan pelayanan ini berjalan dengan baik. Paham ya? Puji Tuhan. Baik. Kemudian satu Tuhan.
Saudaraku, bukti kita satu Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan yang sama, berarti terlepas dari berhala. Berarti terlepas dari berhala. Nah, itu satu Tuhan. Kalau misalnya yang satu beribadah kepada Tuhan, yang satu beribadah kepada rumah orang lain, nah itu berarti dalam tidak satu Tuhan. Bisa saja dalam satu rumah tidak satu Tuhan. Yang satu sibuk jalan-jalan, yang satu beribadah kepada Tuhan. Nah, itu namanya tidak satu Tuhan. Nah, tapi yang disebut satu Tuhan, bukti kita satu Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan yang sama. Amin, saudaraku. Ya, berarti terlepas dari berhala. Nah, itu namanya satu Tuhan. Kemudian satu iman. Ya, satu iman berarti sudut pandang tidak berbeda-beda. Ya, satu iman berarti sudut pandang tidak berbeda-beda. Kalau suami istri berbeda pandangan, sekalipun sama-sama Kristen, akan menimbulkan persoalan itu. Itu akan menimbulkan persoalan. Misalnya yang satu imannya kepada Tuhan, kemudian yang lain imannya kepada harta atau segala perkara di bawah ini. Puji Tuhan. Saya merindu supaya betul-betul kita semua satu iman. Iman kepada pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Supaya cara berpikir selaras. Segala sesuatu yang kita perbuat semuanya selaras, seirama. Itu satu iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, banyak sekali contoh di dalam rumah tangga tidak satu iman. Ya, yang satu berkata cari dahulu kerajaan surga, yang satu berkata dari mana bisa beribadah kalau tidak ada uang. Berbeda pandangan. Jadi bukti. Jadi kalau satu iman itu berarti sudut pandangnya tidak berbeda-beda, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Satu baptisan. Roma 6 ayat 3. Kemudian satu baptisan. Roma 6 ayat 3, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Puji Tuhan. Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya. Ya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga satu di dalam kebangkitannya. Amin, saudaraku. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Istri pertama, kemudian kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, hidup di dalam kebenaran. Itulah baptisan Kristus, baptisan di dalam kematiannya. Kalau kita satu dalam kematian Yesus, kita juga otomatis satu di dalam kebangkitannya. Kemudian di ayat 10, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Sudah mati terhadap dosa. Sudah mati, daging sudah mati terhadap dosa, maka dosa tidak berkuasa lagi. Kemudian kebangkitannya atau hidupnya adalah kehidupan bagi Allah, hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Kemudian strip berikutnya satu Allah. Atau boleh dibaca kembali di Efesus tadi, pasal 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terima kasih. Satu Allah berarti Bapa dari semua. Satu Allah berarti Allah itu Bapa dari semua. Strip pertama. Kemudian strip yang kedua, Allah yang di atas semua. Dia segala-galanya berarti. Kemudian Allah oleh semua. Strip yang keempat, Allah di dalam semua.
Itu yang disebut satu Allah. Ya, amin saudaraku. Saya ulangi, satu Allah berarti strip pertama, Bapa dari semua. Allah itu Bapa dari semuanya. Strip yang kedua, Allah yang di atas semua. Strip yang ketiga, Allah oleh semua. Strip yang keempat, Allah di dalam semua. Itu namanya satu Allah. Puji Tuhan, segala-galanya Dia. Kalau satu dengan yang lain, satu Allah, semuanya enak. Beda dengan kalau kita di atas semua, kemudian kita oleh semua, kemudian saya di dalam semua, tidak akan bisa bersatu. Tapi kalau betul-betul kita satu Allah, berarti sendiri pertama, Bapa, Dialah Bapa dari semua. Jangan sampai ada di antara kita merasa diri jadi Bapa selain tatanan yang Tuhan sudah tentukan. Dialah Bapa, satu-satunya Bapa. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, Dia Allah di atas semua. Allah di atas semua. Tidak ada lagi yang lain. Supaya kita juga jangan berkata karena saya. Kemudian kemarin kita sudah mengerjakan PPT, jangan sampai ada satupun di antara kita berkata karena saya. Kemudian strip ketiga, Allah oleh semua. Allah oleh semua. Ya, jadi semuanya ini Allah oleh semuanya ini. Kemudian Allah di dalam semuanya ini. Allah di dalam semuanya ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Ya, dampak positif menerima nasihat dan ajaran dengan topik Yesus yang disalibkan. Dampak positif menerima nasihat dan ajaran dengan topik Yesus yang disalibkan. Kolose 1 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, iya, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya, Yesus topiknya nasihat dan ajaran Rasul Paulus topiknya adalah Yesus yang disalibkan. Terus untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah saudaraku dampak positifnya, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, ya, berpegang kepada kebenaran, yaitu pemberitaan firman tentang Kristus yang disalibkan. Maka selanjutnya saudaraku, bertumbuh di dalam segala hal. Ya, maka selanjutnya akan bertumbuh di dalam segala hal. Kalau kita berpegang kepada kebenaran, yaitu pemberitaan firman tentang Yesus yang disalibkan, selanjutnya akan bertumbuh di dalam segala hal. Ya, bertumbuh di dalam segala hal. Antara lain antara lain strip pertama bertambah dewasa rohani. Strip yang kedua, iman bertambah-tambah kepada Tuhan. Strip yang ketiga, penyerahan semakin bertambah-tambah. Strip yang berikutnya, kesucian semakin bertambah-tambah. Yang suci semakin suci. Strip yang berikutnya, pemakaian Tuhan semakin bertambah-tambah. Itu yang dimaksud bertumbuh di dalam segala hal. Kalau kita berpegang kepada kebenaran, yaitu pemberitaan firman tentang Yesus yang disalibkan, selanjutnya akan bertumbuh di dalam segala hal. Dalam segala pertumbuhan akan terjadi di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Seluruh sendi-sendi kerohanian kita di hadapan Tuhan akan bertumbuh. Puji Tuhan. Itu dampak positifnya kalau kita menerima
nasihat dan ajaran dengan topik Yesus yang disalibkan. Kita berpegang kepada kebenaran itu, akan bertumbuh dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan dalam satu sisi. Dalam segala hal akan bertumbuh. Berarti strip pertama bertambah dewasa rohani, strip yang kedua iman bertambah-tambah kepada Tuhan, strip yang ketiga penyerahan semakin bertambah-tambah kepada Tuhan, kesucian semakin bertambah-tambah, yang suci semakin suci. Strip berikutnya pemakaian Tuhan semakin bertambah-tambah, tidak sama dari yang lalu, dari tahun yang lalu, tahun 2017, pemakaian Tuhan di tahun 2017 dengan pemakaian Tuhan di 2018 tidak sama. Semakin bertambah-tambah pemakaian Tuhan. Itu sendiri saya alami. Seitu saya tetap berpegang kepada kebenaran itu. Tengah-tengah pemberitaan firman tidak menyampaikan yang lain-lain, dan terus semakin bertambah-tambah. Itu dampak positifnya, bertumbuh dalam segala hal. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Perhatikanlah itu sungguh-sungguh. Kemudian pertumbuhan itu, adapun pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Adapun pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan, tidak kepada yang lain. Ya. Jangan sampai ada pertumbuhan secara kuantitas, tetapi arah pelayanannya kepada yang lain, bukan kepada Kristus sebagai kepala. Itu sudah salah. Kuantitas bertambah-tambah, jumlah jiwa bertambah-tambah, tapi arah pelayanannya bukan kepada Kristus sebagai kepala. Namun di sini kita melihat pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Pemakaian bertambah-tambah harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Penyerahan kita bertambah-tambah harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Dan kita sudah tahu urutannya. Yang pertama Allah, Kristus, suami, baru istri, anak-anak. Itu sudah harus kita tahu. Tatanan itu tidak boleh dirubah. Jangan sampai semakin kita mengerti firman, tetapi kita gunakan untuk berusaha untuk menggurui, membabai. Salah. Harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Itu yang benar. Karena peristiwa-peristiwa semacam ini banyak loh, mengarah kepada yang lain. Akhirnya bubar loh gereja itu. Sebab itu saya belajar dari situ. Belajar dari apa yang saya lihat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Kemudian ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh. Kalau arah pertumbuhan itu kepada Kristus sebagai kepala, terus yang rapi tersusun, maka anggota tubuh yang berbeda-beda rapi tersusun, terus dan diikat menjadi satu, terus oleh pelayanan semua bagiannya, terus sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota yang dipercaya, terus akan menerima pertumbuhannya, membangun dirinya di dalam kasih. Puji Tuhan. Kalau pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus, akhirnya seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Karena menerima pertumbuhannya, karena pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Selanjutnya karena membangun dirinya di dalam kasih. Kiranya dapat dipahami. Itu yang disebut berarti sama dengan membangun dirinya di dalam kasih. Begitu ya. Sama dengan membangun dirinya di dalam kasih. Puji Tuhan. Jadi rapi tersusun. Kalau arahnya kepada Kristus sebagai kepala, rapi tersusun. Diikat oleh kasih.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita sujud menyembah kepada Dia.